Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Johansa. Saya berasal dari kelompok 2 PSTIC dengan nomor NPM 2215061039. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi 2.2, yaitu Python Literals. Oke. Di sini adalah anggota dari kelompok saya, kelompok 2. Oke. Literal. Eh, Literal itu sebenarnya adalah sebuah nilai atau data yang merepresentasikan nilai dari data itu sendiri gitu. Jadi contohnya 123 ya, merepresentasikannya adalah 123 atau 123, itu C ya C. Nah, seperti itu. Jadi apa sih beda literal dengan konstanta? Nah, literal itu sendiri adalah bentuk dari konstanta yang paling jelas. Jadi literal itu adalah bentuk dari konstanta yang paling jelas atau jenis konstanta yang paling jelas. Nah, contohnya seperti ini. Pada program ini kita bisa melihat print string 2 yaitu ya, dan kemudian print integer 2. Nah, di situ string 2 dan integer 2 itu merupakan sebuah literal gitu. Untuk line 1 sendiri literal bertipe data string, untuk line 2 sendiri literal bertipe data integer. Oke, nah literal pertama itu adalah integer. Literal integer itu adalah sebuah literal yang berisi bilangan bulat atau bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3 tanpa koma atau pecahan seperti itu. Jadi untuk menuliskan, misalkan kita menuliskan 10 juta, kita tidak bisa memisahkan angka-angka tersebut dengan titik maupun koma. Jadi kita harus memisahkannya itu menggunakan underscores atau ya underscores. Nanti akan memudahkan pembacaan dan kode program juga tidak akan error jika literal numerik yang dituliskan itu menggunakan underscore. Nah, untuk merepresentasikan bilangan oktal itu diawali dengan O0, 0O, maksud saya 0O ya, 0O. Contohnya itu print 0O 123, maka yang akan mengeluarkan output 83, sama seperti bilangan oktal dari 123. Bilangan oktal dari 123 adalah 83. Nah, untuk hexadesimal itu adalah 0x. Nah, contohnya 0x 123 itu adalah outputnya 291 dalam bentuk bilangan bulatnya. Nah, yang kedua itu ada floats. Floats seperti yang kita tahu adalah sebuah pecahan. Nah, atau desimal yang biasanya dipisahkan dengan tanda titik. Nah, itu adalah misalkan 2,5 itu 2.5, 0,4 0.4, negatif 0,4 0.4, negatif 0.4 seperti itu. Nah, biasanya juga float ini ditulis, kalau misalkan 0, itu biasanya dituliskan cukup menggunakan titik. Jadi misalnya 0,3 itu titik 3, jadi sama saja seperti 0,3. Nah, untuk integer seperti yang kita tahu itu adalah bilangan bulat yang tanpa titik di belakangnya operasinya. Kemudian kalau float tadi adalah sebuah desimal, misalnya pi itu kan 3.14159 dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk pengoperasian literal dari float dan juga integer. Nah, bisa dilihat pada program di sini. Oke. Terus ada string. String biasanya digunakan untuk teks. Seperti yang biasanya dipisahkan menggunakan tanda kutip, entah itu kutip 2 maupun kutip 1, sama saja. Nah, kita kan sudah tahu tentang karakter escape atau backslash ya. Nah, fungsi dari karakter escape ini itu kan adalah merubah arti lain dari karakter setelah karakter escape tersebut. Jadi kalau misalkan
/n itu bukan berarti string n, karakter n, tetapi itu akan mengakibatkan new line atau enter. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk menuliskan berbagai hal. Misalkan jika kita menuliskan literal ini di sini, I like Monty Python. Jika kita tuliskan secara langsung I like Monty Python dalam satu string, itu kan akan error karena yang ditulis itu hanya I like kemudian Monty Python tanda kutip, itu akan error. Jadi pada tanda kutip sebelum Monty itu kita perlu berikan backslash agar nanti dia akan berubah makna gitu. Jadi yang ini kita berikan backslash seperti ini, seperti yang di sini. Nih bisa terlihat. Nah, jadi makna dari tanda kutip yang ini bukanlah tanda kutip yang menutup tanda kutip yang ini. Maknanya itu adalah sebuah karakter berlain. Jadi karakter dari tanda kutip yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak akan menutup string itu. Oke. Nah, di sini juga menggunakan tanda petik 1 untuk bot untuk string. Nah, ada lagi tipe data boolean. Ya, seperti yang kita tahu, boolean itu ada dua makna, yaitu 0 atau 1 atau false dan true. Nah, biasanya digunakan untuk if else atau kondisi percabangan seperti itu. Berikut ada contohnya dari program untuk percabangan yang menggunakan kondisi boolean. Oke. Nah, di sini ada sebuah lab yaitu Python literal. Skenario-nya itu adalah buatlah satu line piece of code, satu line kode menggunakan print, fungsi print. Kemudian untuk new line dan juga escape character digunakan untuk menghasilkan expected output di sini. Nah, di sini saya menuliskan programnya seperti ini. Ini ya maksudnya, mohon maaf. Di sini saya menggunakan tanda quote atau kutip 1 sebagai badan utama stringnya, yang merupakan yang akan berlainan, yang akan membuat tanda kutip 2 di dalam ini itu bukan bermakna sebuah kutip dari string gitu. Jadi string itu akan memakai tanda quote 1 ini untuk menggantikan tanda kutip 2. Jadi nanti tanda kutip 2 yang masuk ke dalam quote tersebut itu tidak dianggap sebagai pembuka maupun penutup string, tetapi hanya sebagai karakter biasa seperti itu. Nah, namun di sini kan ada tanda kutip 1 lagi nih, yaitu di bagian I am. Nah, ini kita buat menggunakan backslash yang mengubah arti dari tanda kutip yang di sini, bukan bermakna menutup string tersebut, tetapi bermakna sebagai karakter biasa. Ya. Oke, yang lain itu ada escape karakter untuk enter 2 di sini. Selanjutnya seperti itu, dan akan dihasilkan jika di run akan dihasilkan seperti ini. Dan ini sama dengan, cuma beda di sini p-nya saja, tidak masalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.